Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah media pembelajaran sekolah dasar. Kali ini kita bertemu dalam konsep pembelajaran secara online. Kita memanfaatkan teknologi pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran untuk hari ini. Materi hari ini itu ada kaitannya dengan berbagai atau beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perspektif media pembelajaran. Seperti yang telah kita diskusikan bahwa ada tiga perspektif tentang media pembelajaran itu. Misalnya yang pertama adalah media pembelajaran bisa dilihat dari sudut pandang teknologi pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran bisa kita lihat dari sudut pandang alat peraga, dan media pembelajaran dilihat dari sudut pandang sumber belajar. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin memberikan materi pengembangan media pembelajaran sebagai atau dari sudut pandang sumber belajar. Tentunya ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa diskusikan, yaitu bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar, dan bagaimana kategori-kategori sesuatu itu sehingga bisa kita anggap sebagai sumber belajar. Nah, pada materi ini saya akan pada pertemuan ini saya akan membagikan materi yang nanti teman-teman bisa simak. Saya akan membagikan PowerPoint yang menjelaskan tentang atau bahan pemantik diskusi kita tentang sumber belajar. Ya, teman-teman bisa melihat di sini di video saya ada materi tentang sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sumber belajar itu ya berada di luar diri siswa. Segala sesuatu yang berada di luar diri siswa itu bisa kita anggap sebagai sumber belajar. Tetapi ada beberapa contoh-contohnya atau ada beberapa hal-hal yang bisa kita perhatikan sehingga sesuatu di luar diri siswa itu bisa dikatakan sebagai sumber belajar. Yang pertama itu adalah lingkungan. Lingkungan macam apa yang dimaksud? Nah, lingkungan alam salah satunya. Jadi ada misalnya sekolah berada di sebuah kawasan atau wilayah yang masih terdapat banyak kebun atau terdapat banyak ada hutannya, atau masih berada di wilayah pesisir pantai atau di daerah pegunungan atau dimanapun itu yang masih tersedia alam yang bisa kita kembangkan sebagai media pembelajaran atau sumber belajarnya. Misalnya siswa ingin mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Nah, itu bisa kita manfaatkan ketika misalnya sekolah berada di satu kawasan yang masih ada kebunnya, ya kita bisa mengarahkan siswa untuk belajar di situ. Terus kemudian ingin mempelajari berbagai macam atau jenis-jenis unggas, jenis-jenis mamalia atau jenis-jenis binatang berkaki empat atau binatang-binatang yang lucu misalnya. Itu bisa dimanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Ya, mungkin saja di beberapa daerah di Indonesia atau wilayah di Indonesia itu bisa masih memiliki kekayaan tersebut sehingga bisa kita jadikan sebagai sumber belajar untuk siswa sekolah dasar. Terus yang kedua, selain lingkungan alam, mungkin lingkungan sosial atau lingkungan praktek perekonomian misalnya. Mungkin sekolah dekat dengan pasar, ya di situasi kondisi interaksi-interaksi yang terjadi di pasar itu kan bisa menjadi sumber informasi, ya, sumber belajarnya. Bagaimana barang dijual, bagaimana interaksi misalnya pembeli dan penjual, misalnya berbelanja dengan jumlah uang tertentu atau nilai uang tertentu dan berapa kembaliannya misalnya. Itu kan secara tidak langsung siswa diajarkan ilmu sosial, juga ilmu berhitung atau apapun itu yang bisa langsung mereka saksikan di lingkungan sosial tersebut. Atau juga misalnya kegiatan-kegiatan kebudayaan, misalnya di daerah tertentu masih ada komunitas-komunitas etnis multikultural, ya, misalnya dalam satu kabupaten terdapat berbagai macam suku atau
terdapat berbagai macam etnis, latar belakang kepercayaan atau agama yang berbeda-beda yang bisa hidup berdampingan, itu kan contoh materi-materi kebudayaan yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar untuk siswa di sekolah dasar. Terus yang kedua, misalnya di rumah. Ya, mungkin kita biasa merebus air. Anak-anak bisa mempelajari secara langsung bagaimana air yang dipanaskan dalam kondisi tertentu itu bisa mendidih. Nah, itu kan secara tidak langsung siswa bisa belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Bagaimana ada perubahan saat dari air yang dipanaskan menjadi uap misalnya. Atau air yang didinginkan di kulkas atau di freezer itu menjadi benda padat, menjadi batu es. Itu kan semua perubahan-perubahan saat yang bisa dipelajari siswa dalam kategori mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, banyak hal yang bisa dipelajari di rumah ya, misalnya kerajinan tangan, mungkin ibunya suka menjahit, suka menenun atau apapun itu, ya itu kan menjadi sumber inspirasi atau sumber belajarnya siswa di sekolah, siswa sekolah dasar yang memanfaatkan kondisi lingkungan di rumahnya itu sebagai sumber belajarnya. Terus yang ketiga ini atau contoh selanjutnya itu tentang sekolah ya. Sumber belajar ya sekolah. Di sekolah itu banyak hal yang bisa menjadi sumber belajar. Bisa dari buku, bisa dari praktek kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan kebudayaan di sekolah, atau kegiatan-kegiatan olahraga, atau kegiatan apa lagi ya, contohnya misalnya setiap hari Senin ada upacara dan sebagainya. Itu kan sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan di sekolah. Nah, salah satunya itu misalnya guru ya. Kita sudah sepakat dari beberapa pertemuan kemarin ada diskusi bahwa guru juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, karena guru itu bisa sebagai sumber belajar kan, makanya subjek atau guru atau manusia itu juga bisa menjadi media pembelajaran dalam perspektif sumber belajar di materi ini. Temannya juga, teman-teman anak-anak SD di kelas itu yang menguasai materi tertentu ya bisa mengajarkan materi itu kepada teman-temannya yang belum memahami, atau kita bisa mengembangkannya dengan strategi pembelajaran itu, pemanfaatan namanya tuh tutor sejawat ya. Jadi anak-anak yang sudah menguasai materi kita bagi beberapa orang dan membentuk kelompok, dan anak-anak yang sudah memahami materi itu kita jadikan koordinator atau ketua kelompoknya misalnya. Dan kita meminta mereka mengajarkan teman-temannya yang lain belum memahami materi yang sudah diajarkan oleh gurunya. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwa teman di kelas juga bisa menjadi sumber belajarnya anak-anak SD. Apalagi kalau kita kemas dalam strategi pembelajaran memanfaatkan anak-anak ini sebagai tutor sejawatnya mereka ya. Karena belajar langsung dari teman itu siswa lebih menikmati ya, bisa lebih santai, tidak terlalu terbebani dibandingkan belajar langsung sama gurunya. Ya mungkin saja salah satu kondisinya seperti itu. Ya, jadi kita bisa menjadikan teman itu sebagai sumber belajarnya siswa, atau temannya sendiri menjadi sumber belajarnya siswa di kelas. Ada juga nih berbagai media, misalnya TV, media sosial, ataupun sumber-sumber teknologi digital lainnya itu bisa kita manfaatkan. Jadi pada bagian ini saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang berada dari luar diri siswa itu bisa kita kategorikan sebagai sumber belajar, tetapi tidak semua hal itu bisa jadi sumber belajar. Misalnya ada beberapa contohnya, misalnya pemanfaatan lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan kebudayaan di sekitar sekolah juga bisa menjadi media pembelajarannya, atau lingkungan di rumah yang seperti contoh yang saya jelaskan tadi, misalnya pembelajaran tentang IPA melalui kegiatan memasak di dapur, itu kan banyak hal yang bisa dijadikan sumber belajar siswa. Terus sekolah ya, sekolah itu banyak metode banyak medianya, ada buku, ada misalnya video pembelajaran, ada gurunya dan ada temannya. Bahkan dari berbagai media juga bisa kita manfaatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengerti bahwa sumber belajar itu ada dua pencirinya nih. Ada yang memang sengaja didesain oleh manusia atau dihasilkan atau temuan dari pelaku pembelajaran. Misalnya guru membuat
atau menemukan sebuah alat yang bisa dijadikan sumber belajar ya. Misalnya menulis buku atau menulis jurnal atau membuat video pembelajaran misalnya, atau sesuatu yang dikembangkan secara tidak langsung menjadi teknologi dan juga bisa menjadi sumber belajar. Artinya ini memang sengaja dibuat oleh manusia, memang campur tangan manusia ya, campur tangan gurunya. Ada juga yang kedua itu utilization atau pemanfaatan. Ini misalnya ada sawah, ada kebun, ada hutan, atau mungkin di kawasan perkotaan ada misalnya di depan sekolah SD ada jalanan kan, atau tumbuh berbagai macam tanaman-tanaman di sekitar sekolah itu memang sudah tersedia oleh alam. Pohonnya itu tumbuh secara natural, air yang mengalir di sungai itu memang mengalir secara natural, atau tanaman-tanaman tertentu itu ditanam tapi tumbuhnya secara natural. Nah itu kan secara umum tidak semuanya menjadi campur tangan manusia, tetapi manusia atau guru bisa memanfaatkan hal-hal tersebut sebagai sumber belajar tanpa harus full, tanpa harus sepenuhnya campur tangan di situ untuk untuk membuat produk tersebut menjadi sebuah sumber belajar. Misalnya sawah ya. Sawah ya tumbuh padinya itu secara natural akan menghasilkan gabah, menghasilkan padi dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai sumber belajarnya, kebun dan lain-lain sebagainya. Artinya hal-hal itu bisa banyak kita jumpai di sekitar sekolah atau di kawasan-kawasan atau di wilayah-wilayah tertentu yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, saya kembali lagi dari awal bahwa sumber belajar itu bersumber dari luar diri siswa, bisa dari lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan sosial, atau kegiatan-kegiatan praktek kebudayaan di sekitar sekolah, bisa dari rumah, bisa dari sekolah itu sendiri, bisa dari gurunya, bisa dari teman, dan bisa dari berbagai media. Sedangkan penciri dari media atau sumber belajar ini tuh ada yang sengaja didesain atau dibuat oleh manusia, ada juga yang sudah tersedia di alam tapi kemudian dimanfaatkan oleh pengajar atau manusia untuk dijadikan sebagai sumber belajar. Nah, itu mungkin menjadi materi saya hari ini ya, sebagai pemantik diskusi. Saya harap nanti teman-teman berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya yang lain atau teman-teman kelasnya untuk mengembangkan materi ini. Mungkin bisa menambahkan contoh-contoh dari contoh yang sudah saya sajikan ini. Mungkin ada perspektif lain. Atau melihat ini sumber belajar itu pencirinya selain sebagai atau didesain langsung oleh pengajar dan juga memanfaatkan yang benar-benar tersedia di alam, mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa dikembangkan lagi yang luput dari materi saya hari ini. Nah, saya kira itu yang kita harus diskusikan hari ini ya. Dan ini juga menandai akhir dari materi saya pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua. Saya mengharap kalian tetap semangat belajar dan kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.